Di tengah terbatasnya bahan bakar minyak akibat krisis di Timur Tengah, pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, solar, ya terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patraniaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih komoditi subsidi. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Ya, kalau tadi soal BBM bersubsidi, pemirsa, berikutnya ini mengenai rupiah yang kembali mencatat rekor terendahnya terhadap dolar sepanjang sejarah. Per pagi tadi rupiah menembus level psikologis 17.600 per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mencatatkan pelemahan signifikan pada perdagangan internasional. Pagi tadi, rupiah menyentuh level psikologis 17.600 per dolar Amerika. Pelemahan ini terjadi di tengah masa libur panjang domestik yang dipicu oleh eskalasi ketegangan Timur Tengah serta prospek kebijakan moneter ketat di Amerika Serikat. Kombinasi kenaikan harga minyak dunia dan penguatan indeks dolar disebut jadi tekanan ganda bagi mata uang Garuda. Gencatan senjata Amerika-Iran telah disepakati, namun konflik di Timur Tengah belum mati. Di lantai bursa, kecemasan global justru kian menjadi. Ini bukan sekedar perang wilayah, melainkan bom waktu ekonomi yang kian membuncah. Ketika harga bahan bakar meroket tanpa arah, rupiah kita terlempar jatuh hingga ke titik terendah. Siapkah kita menghadapi badai ekonomi yang kian parah? Sudah bergabung bersama kita pemirsa di studio pengamat hukum bisnis perdagangan internasional BINUS University, Muhammad Reza Zaki. Selamat malam, Mas Zeka. Ya. Mas Zaki, maaf Mas Zaki. Selamat malam, Mas. Terima kasih banyak Mas Zaki bersedia hadir di Sindo Prime. Mas Zaki, kondisi ekonomi seperti apa Mas setelah yang terjadi ini? Iya, kalau kita lihat kan memang rupiah itu sudah di titik yang cukup mengkhawatirkan, 17.600. Kalau kita ingat misalnya di zaman B.J. Habibie itu 16.000, dia udah khawatir tembus ke 20.000. Bahkan dia harus menguburkan mimpi soal pesawat terbang Indonesia pada saat itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Artinya dia tahu bagaimana cara kemudian melakukan realokasi anggaran pada saat itu. Berarti dengan kondisi sekarang 17.600 ya tadi ya? 17.600 sekarang ini. Berarti Mas Zaki itu berarti harus ada solusi sesegera mungkin untuk melakukan upaya pada saat zaman Pak Habibie dulu itu? Iya betul, karena paket kebijakan pemerintah ternyata dalam beberapa bulan terakhir sempat digodok oleh para menterinya, itu belum mampu untuk kemudian menyelesaikan ini. Pertumbuhan ekonomi itu kan boleh dikatakan mungkin sesaat, ya bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan ini ada catatan yang luar biasa. Kita ingat bahwa salah satu unsur yang kemudian nanti akan membantu adalah soal investasi yang masuk ke dalam negeri kita. Persoalannya adalah yang terjadi justru malah mereka migrasi, melakukan relokasi, entah itu ke Vietnam, Thailand, Malaysia, bahkan peringkat investasi di Asia Tenggara, Indonesia itu udah mulai tertinggal, ada di peringkat 13 misalnya. Sementara Thailand, Malaysia itu makin naik, Vietnam jangan tanya lagi. Dia justru menjadi raja di ASEAN terkait dengan investasi. Nah, ini juga tidak luput dengan peristiwa yang terjadi di situasi global ya Mas ya. Saya ingin memperlihatkan pemirsa dan Mas Zaki tentang apa yang terjadi. Ini juga mengenai harga minyak dunia yang kami hadirkan. Ini kondisi kenaikan harga minyak dunia Mas Zaki. Iya. Ini terus meningkat ya Mas. Trennya ini seperti apa Mas ini Mas? Kalau kita lihat hari ini memang kenaikan tuh per 15 Mei 104
US dollar per barrel. Jadi ada kenaikan 10%. Sama seperti satu hari yang lalu itu 0,48 dia naik sekitar 101. Tapi yang pasti memang harga minyak dunia itu punya implikasi besar terhadap akhirnya kemampuan produksi masing-masing negara. Dan dampaknya luar biasa kan, inflasi dan sebagainya, akhirnya daya beli menjadi rendah, kemudian juga faktor ekspor dibatasi karena perusahaan itu tidak punya kemampuan dalam kemudian memproduksi kuantiti yang besar. Karena ya tadi kan, ongkos produksi makin jadi beban buat mereka. Kita lihat Mas Zaky Februari 2026 71 sampai 72 dolar ya. Kemudian Maret 2026 119,5 dolar. April 126,41 dolar. Mei 2026 115 dolar Mas Zaky. Ini angka yang kira-kira di bulan Mei itu kurang lebih sekian. Persoalannya apa? Selat Hormuz itu kan masih belum dibuka oleh Iran. Makanya pertemuan misalnya 3 hari dari 13 sampai 15 Mei Donald Trump datang dengan para private sector CEO-nya bertemu dengan Xi Jinping. Itu salah satunya adalah untuk mengurai masalah pembukaan Selat Hormuz. Karena buat Amerika Serikat itu pukulan yang amat berat. Sampai cadangan minyak Amerika Serikat itu akhirnya dilepas agar menstabilkan harga pasar. Gitu. Nah, berarti yang dilakukan ke Cina salah satunya adalah supaya dibuka kembali. Dibuka kembali. Adakah transisi lama untuk bisa kembali menormalkan harga ini? Kalau kemudian misalnya pertemuan 3 hari di Tiongkok itu berhasil untuk bisa melobi Iran agar mau kemudian membuka Selat Hormuz, agar kemudian nanti ratusan kapal itu bisa berjalan, tidak terjadi juga persoalan-persoalan kontrak dan sebagainya, tata niaga, itu akan sangat menolong. Harga minyak pasti akan turun drastis. Tapi kekuatannya penentunya adalah di Tiongkok. Karena Tiongkok punya relasi dekat dengan Iran, karena dia bantu satelit untuk kemudian Iran bisa melakukan serangan terhadap Amerika Israel dengan akurat, selain pendanaan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian Tiongkok itu mampu melobi Iran, saya pikir itu jalan keluar yang baik. Karena Tiongkok itu sebenarnya sekarang juga agak cemas. Karena stok BBM dia mulai menipis, meskipun sudah melakukan migrasi EV itu 40%, ya beda dengan negara lain, tapi tetap ada kecemasan terhadap stok minyak dia. Nah, Mas Zaky, beberapa negara ya, termasuk negara kita juga ya, mencoba melihat opsi lain tidak melintasi Selat Hormuz atau mungkin mencari tambahan cadangan minyak baru begitu. Apakah itu efektif untuk menurunkan kenaikan harga minyak? Kalau kita lihat memang dari UNCLOS itu memang satu-satunya jalur yang paling mungkin transit internasional Hormuz. Tapi kalaupun ditanya apakah ada jalur alternatif, mungkin terusan Suez. Selat Merah misalnya gitu. Nah ini yang kemudian harus kita baca. Bahkan mungkin ada yang mengusulkan adanya jalur darat di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Tapi kesemua opsi alternatif itu dibandingkan dengan cost ketika dia lewat Selat Hormuz, itu ada ketimpangan di sana. Makanya itu yang kemudian kenapa sih Amerika Serikat sampai sebegitunya mendatangi Tiongkok, padahal pertemuan terakhir pemimpin Amerika ke Tiongkok itu 2017. Ya, jadi 9 tahunan, jadi cukup lama dan segitunya untuk kemudian sekedar membuka kunci Selat Hormuz dibuka kembali. Gitu. Mungkin akan positif hasilnya berarti bagi Iran untuk bisa kembali membuka? Ya, kalau kemudian Iran melihat bahwa ada satu jaminan terkait dengan bagaimana proteksi dari China terhadap peran Amerika Serikat. Karena saya katakan begini, kalau Amerika Serikat bisa dikontrol oleh Tiongkok, tapi Israel tidak, itu sama aja bohong bagi Iran. Yang pasti kedua negara itu, Amerika dan Israel, harus bagaimana kemudian dijinakkan oleh Tiongkok, agar kemudian memang tidak terjadi lagi invasi. Karena yang dikhawatirkan kan ada sudden attack, serangan dadakan. Karena kita tahu Donald Trump tuh day by day bisa berubah kebijakan dan pandangan politiknya. Itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Iran. Ini mumpung ada Mas Zaky, saya ingin tanya, ada yang berpendapat begini Mas Zaky. Iran melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi kan juga pernah ke Cina ya. Kemudian saat ini di India, dia juga menyampaikan tentang situasi di tempat di Iran, kemudian tentang kondisinya, bagaimana mereka merasa Amerika Serikat ini tidak begitu baik terhadap negaranya sehingga terjadi situasi perang ini. Nah, kemudian sementara Cina yang notabene adalah sahabat dari Iran, tapi ternyata sangat ramah sekali menyambut Amerika Serikat kemarin dalam pertemuan. Apakah benar ini artinya 1-0 untuk Amerika dalam diplomasi ini? Iya, kalau saya lihat memang yang agak berbeda adalah dalam pertemuan ini bukan hanya G2G ya, tetapi juga ada para CEO ya, kayak Elon Musk.
semua datang. Dan ini salah satu strategi yang dibawa oleh Donald Trump, private sector masuk ke sana. Karena Tiongkok itu punya pendekatan terhadap private sector cukup luar biasa. Jadi jangan-jangan ini bagian dari soft diplomasinya Donald Trump untuk menunjukkan kalau misalnya dia datang sebagai kepala negara sendiri, mungkin akan beda hasilnya. Nah, dia coba bawa rombongan itu. Sehingga kemudian para CEO teknologi, AI dan sebagainya di Tiongkok, itu seperti ada pertemuan yang dalam sejarah mungkin sama ini tidak pernah terjadi. Dan terjadilah kemarin itu. Nah, kita akan lihat saja setelah 15 Mei ini apa yang akan terjadi. Karena kalau kita lihat dalam beberapa forum internasional, memang kadang-kadang Donald Trump itu menjadi antitesis dari apa yang disepakati dalam forum internasional. Tiba-tiba kemudian memberikan sanksi dagang lebih dari 100% kepada Tiongkok. Nah, kita akan lihat. Karena bisa jadi 3 hari ini Donald Trump menjadi good boy, tapi setelah pulang kita nggak tahu. Di luar ekspektasi ya? Iya, tiba-tiba ada statement yang keluar dan menghancurkan pasar misalnya begitu. Itu yang nggak bisa kita simpulkan dalam waktu dekat. Tapi paling tidak tadi saya katakan yang berbeda adalah ketika dia membawa deretan CEO itu ke Tiongkok. Maksudnya dengan situasi perkembangan terkini yang sekarang ini ya, Mas Zaky, apakah memang narasi yang berbeda harus mulai dibalut oleh Iran dalam perspektif memberikan informasi kepada dunia tentang kondisinya dengan Amerika dan Israel? Iya, saya pikir kalau misalnya Iran ingin kemudian menyelesaikan ini semua, dia harus memegang negara-negara kunci. Ya, Tiongkok, Rusia. Saya katakan begini, perang dunia ketiga akan terjadi kalau Tiongkok dan Rusia turun secara fisik. Tapi itu dihindari. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Donald Trump ketika datang kemarin, itu juga ada pesan tentang kalau kau terlalu dekat dengan Iran, kata Tiongkok, maka Taiwan bisa kami goyang. Nah, jadi Tiongkok tuh punya batasan, jangan sampai kemudian supply tentang semangat kemerdekaan Taiwan itu dihembuskan oleh Amerika Serikat. Nah, itu yang coba dia jaga. Artinya memang ada satu sisi seolah-olah Xi Jinping tersandra juga antara persoalan Iran dan persoalan dengan bagian One China itu kan, Taiwan tadi itu. Nah, disinilah letak Xi Jinping akan diuji. Bagaimana dia bisa menstabilkan kepentingan Timur Tengah tadi agar selesai. Tapi di sisi lain juga Taiwan selamat gitu. Nah, itu tantangannya. Amerika megang Taiwan, Cina megang hubungan dekatnya dengan Iran. Iya, itu. Pertemuan itu ya. Kita lihat slide berikutnya. Ini adalah bagaimana yang juga disorot selain kenaikan harga minyak juga adalah kenaikan harga gas alam, Mas Zaky. Kita lihat $3,5 perkembangannya hingga Mei 2026. Fluktuatif dan memang ini kerap menjadi persoalan dan Indonesia juga merasakannya. Bagaimana terhadap Indonesia ini dampaknya, Mas Zaky? Tidak hanya Indonesia, tapi Asia, ASEAN itu memang negara-negara yang net importir LNG kan. Jadi ketergantungan mereka terhadap gas alam ini sangat besar. Apa beberapa turunan yang kemudian dibutuhkan, yaitu salah satunya adalah bahan bakar untuk industri. Jadi ketika kemudian akhirnya industri kekurangan suplai LNG, maka produktivitasnya akan turun. Nah, dari situlah kemudian akhirnya ekspor juga akan melemah. Itu yang terjadi. Sementara kemudian beberapa negara menghadapi inflasi impor. Nah, ini yang kemudian membuat akhirnya punya relasi terhadap kenaikan beberapa harga, inflasi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ini masih potensi akan inflasi terus menyulitkan atau bagaimana, Mas, ke depan, Mas, kira-kira? Iya, karena ketika kita lihat memang inflasi yang kemudian contoh di Indonesia ya dengan rupiah yang melemah, inflasi kemudian meningkat, daya beli agak susah, ini harus ada yang diselesaikan salah satu. Karena kalau kemudian ini tidak disentuh ya satu persatu, maka ini akan jadi bola liar bagi tata kelola APBN terutama di Indonesia. Karena ketidakmampuan masyarakat dalam membeli ya produk-produk yang ada di pasaran, termasuk juga ketika harga-harga rupiah juga makin melemah, itu punya resiko yang amat besar. Gitu. Dan tadi sempat disinggung oleh Mas Zaky tentang bagaimana dampaknya terhadap Asia Tenggara ya. Kita lihat gambar berikutnya, ini adalah situasi dampak perang. Proyeksi pertumbuhan ASEAN pun terganggu, Mas Zaky. Proyeksi pertumbuhan ekonomi raksasa ASEAN. Vietnam proyeksi 2026, proyeksi 2027 6,2%, 7,2% di 2026. Kemudian proyeksi 2027 5,8%, 7,0%. Filipina, kemudian Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Ini seperti apa, Mas Zaky?
Iya, karena terjadi capital outflow kan, ketika orang-orang malah berburu dolar dan emas dibandingkan mata uang lokal mereka. Makanya menarik ketika Iran dengan China itu transaksi minyaknya menggunakan mata uang China. Itu yang kemudian juga salah satu yang dibahas oleh Donald Trump di pertemuan Tiongkok itu, karena dia takut terjadi upaya untuk melemahkan peran dolar misalnya begitu. Yang lainnya tentu saja soal bagaimana kemampuan ekspor menjadi turun. Karena tadi harga di dalam negeri masing-masing negara ASEAN itu membuat industri menjadi tidak mampu untuk melakukan kuantiti yang lebih besar seperti waktu sebelumnya. Nah, berikutnya adalah persoalan bagaimana negara-negara ini itu kehilangan cara untuk kemudian mendorong perputaran uang. Karena daya beli tadi itu. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai satu jebakan di kawasan ASEAN. Maka pertumbuhan ekonominya terkoreksi semua di ASEAN itu. Meskipun kita tahu ada Vietnam, tadi saya katakan Thailand, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Tapi mereka secara global itu punya implikasi yang amat besar juga. Karena ini kan masalah kemampuan semua negara dalam kemudian melakukan transaksi perdagangan internasional. Kemarin kan sempat melakukan pertemuan ya, KTT ya. Apa Betul. yang bisa dilakukan negara-negara Asia Tenggara ketika bertemu dan mendiskusikan solusi konkret untuk bisa mengatasi ini, Mas? Ada 2 agreement yang dilahirkan pada KTT ASEAN beberapa hari yang lalu, yang beberapa diantaranya itu concern pada bagaimana membangun ketahanan energi dan ketahanan pangan. Bahkan pimpinan Filipina mengatakan kita harus membangun interkoneksi listrik. Yang memang cara untuk membangunnya itu tidak mudah dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama. Tapi itu harus dilakukan, karena sudah terjadi pada ancaman geopolitik di Timur Tengah, itu punya dampak besar terhadap masalah energi dan pangan. Sehingga kemudian ini harus segera dilakukan dari sekarang. Makanya kalau kita lihat di WTO, itu ada keringanan dan kelonggaran terhadap agreement subsidies and countervailing measures. Jadi ketika kemudian negara memberikan subsidi terhadap produk-produk pertanian hari ini atau produk-produk yang kemudian dianggap menjadi bagian komoditi perdagangan internasional, itu diberikan kelonggaran selama masa yang tidak pasti seperti sekarang. Sama seperti COVID-19 waktu itu. Ketika kemudian banyak negara menciptakan vaksin, hak paten itu kemudian tidak dikomersilkan karena ini masalah nyawa manusia gitu. Sehingga kemudian diberikan kelonggaran, tidak terjadi sengketa dagang pada saat itu. Cukup krusial ya, efektif ya memberikan hak paten tersebut ya. Betul. Mas Zaky, ketika ada diplomasi yang dilakukan Amerika dan Cina, kemudian ini berkaitan dengan blokade di Selat Hormuz, apakah memang Amerika dan Iran akan kembali kuat-kuatan untuk memberikan apa yang mereka mau masing-masing ini, Mas? Maksudnya kan ketika Iran merasa tidak terpenuhi kemauannya, apa ini akan menguntungkan Iran sendiri? Dan sebaliknya gitu, Mas, ketika tetap akan memblokade putusannya? Iya, kemarin kan sempat ada ceasefire agreement kan, ketika bulan April sampai Mei, bahwa kita coba hold dulu untuk perang itu, tetapi kemudian nampaknya Amerika melanggar itu. Dan kalau kita lihat juga ada proposal mediasi dari Pakistan, di mana kemudian negara-negara Asia ini mulai punya inisiatif dorong proposal sekian poin, belasan poin untuk kemudian itu bisa segera diselesaikan. Jadi artinya kalau kemudian kita lihat, Iran itu punya basis dukungan yang amat besar dibandingkan Amerika Serikat. Bahkan negara sekutu di Uni Eropa misalnya, negara Asia itu punya basis dukungan terhadap Iran yang luar biasa. Bahkan negara-negara Teluk itu pun juga tidak mampu memberikan dukungan yang konkret terhadap Amerika Serikat. Pangkalan militer, termasuk juga masalah dukungan terhadap keuangan, itu tidak bisa dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi nampaknya hanya tinggal 2 negara itu aja, Amerika dan Israel, yang kemudian harus bisa mempertahankan itu. Sementara di domestik, Donald Trump dibayang-bayangi ancaman impeachment, pemazulan oleh Kongres, karena akibat ya tadi tercekiknya masalah ekonomi Amerika Serikat, harga melambung tinggi, The Fed juga harus naikkan suku bunga dan lain sebagainya. Itu ancaman yang serius bagi nasib Donald Trump di masa depan. Baik, Mas Zaky dan juga pemirsa, kita simak dulu ya ini informasi mengenai soal pertumbuhan ekonomi. BPS yang baru-baru ini mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2026 mencapai 5,61% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi melebihi target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan sebesar 5,5%.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2026 secara tahunan sebesar 5,61%. Konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal 1. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan, yakni perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adinigar Widya Santi menegaskan berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14 serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat. Berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 1 2026, atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Sementara itu, berdasarkan besaran produk domestik bruto pada kuartal 4 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun. Ekonomi kuartal 1 2026 Indonesia tumbuh 5,61%. Kita kembali berbincang Mas Zaki, bagaimana tanggapannya Mas? Apakah ini sebuah pencapaian yang memang sebuah hasil signifikan yang harus disyukuri? Iya, sebenarnya dia klaim yang menunjukkan bahwa mungkin tertinggi di Asia Tenggara, bahkan mengalahi beberapa negara seperti China dan sebagainya. Itu spending yang sesaat saja. Karena kalau kita lihat, biasanya pertumbuhan ekonomi itu integral dengan bagaimana nilai investasi yang masuk. Tapi kita lihat bagaimana statement Presiden Prabowo sepulang dari pertemuan KTT ASEAN. Dia mengkritisi masalah ternyata banyak loh yang kemudian mengalami para investor asing itu atau mungkin investor dalam negeri kesulitan dalam mendapatkan izin sampai 2 tahun. Sementara dia mencontohkan negara ASEAN lain 2 minggu selesai izin itu. Ada misalnya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 yang hari ini menjadi PP yang dikeluhkan oleh banyak investor di Indonesia sekarang. Banyak inkonsistensi antar kementerian mengeluarkan aturan-aturan yang tidak logis secara aturan hukum dan akhirnya itu menyulitkan orang untuk kemudian berusaha. Itu yang kemudian jadi masalah. Jadi saya pikir kalau kemudian ingin dilakukan deregulasi secara besar-besaran, maka itu pesan Presiden juga pada saat kemarin ada uang berapa triliun itu hasil korupsi, dia sampaikan itu pesan itu. Gimana caranya kemudian harus dibongkar total nih aturan soal investasi kita. Karena kalau kemudian ternyata akhirnya orang memilih atau investor memilih untuk berangkat ke negara tetangga, kerugian yang amat besar buat kita, terutama pertumbuhan ekonomi di beberapa waktu ke depan. Berarti untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik itu adalah dengan memberikan kemudahan kepada investor tersebut bisa melakukan bisnis ekonominya di Indonesia. Betul, kita masih ingat ketika APBN kita 70% lebih bahkan 80% dipakai untuk COVID-19. Lalu gimana cara kita menjaga mega proyek dan sebagainya gitu ya, selain hutang luar negeri karena semua negara juga punya banyak masalah. Ya investasi. Foreign direct investment misalnya gitu. Nah itu cara kita untuk kemudian mencari sumber pendanaan lain selain APBN untuk menutupi proyek-proyek yang kemudian dijalankan. Nah kalau kemudian ternyata di dalam negeri mereka merasa bahwa tidak ada proteksi jaminan hukum, itu akan membuat mereka akan berkalkulasi lebih jauh. Apakah kemudian Indonesia ada destinasi yang tepat untuk investasi. Berarti ini kan bicara soal undang-undang ya, parlementer. Berarti harus disetujui, harus mengikuti proses parlemen. Berarti hal tersebut juga harus kita jalani. Betul, jadi kalau kemudian di level undang-undang, maka pemerintah dan DPR harus segera mendiskusikan terkait keraman investasi tadi, regulasi yang kemudian dipilih. Kalau kemudian kita lihat di level peraturan pemerintah, maka itu tugas eksekutif untuk kemudian memastikan ada regulasi-regulasi yang kemudian cocok, affordable untuk para investor sekarang. Karena kalau kemudian tidak segera dilakukan, ya tadi, ini hitungan waktu yang sangat singkat untuk kemudian para investor memilih tempat yang lebih mungkin buat mereka sebagai surganya investasi, kira-kira gitu. Berarti ini dengan kondisi yang seperti sekarang ya Mas Zaki ya, artinya apa yang akan terjadi pada ekonomi Indonesia ke depannya Mas? Ketika kita hanya menjalankan seperti sekarang saja,
dan kita misalkan melakukan sebuah perubahan regulasi yang lebih baik begitu, apa yang akan terjadi? Iya, selain kemudian kita melihat bahwa tadi soal investasi, perbaiki aturan regulasinya, yang kedua adalah realokasi anggaran. Jadi kita lihat bahwa ada skala prioritas anggaran. Kalau kemudian ada anggaran yang dianggap ternyata itu menjadi beban bagi kebutuhan nasional, maka itu harus segera diputuskan. Apakah kemudian program itu memang tidak tepat untuk dilakukan sekarang, atau ada pengurangan jumlah anggaran terhadap program itu? Karena kalau kemudian kita merasa bahwa itu menjadi beban bagi kemudian cara kita memelihara soal fiskal kita, ataupun misalnya moneter yang gara-gara rupiah kita ini melemah terus posisi terhadap dolar, maka itu akan menjadi signal yang darurat bagi ekonomi kita kalau tidak segera diperbaiki. Yang berikutnya adalah ya kita mencoba melakukan efisiensi lah terhadap tubuh pemerintahan. Kita tahu bahwa banyak kemudian lembaga-lembaga yang baru dibuat, ya kemudian diberikan hak keuangan kepada mereka, dan itu sebenarnya situasi yang tidak tepat ketika kemudian kita melihat kondisi Indonesia hari ini. Sekarang kan 17.600 ya, betul. Nilai rupiah kita ya. Itu bagaimana caranya supaya itu bisa menguat kembali, Mas? Kalau dengan pelajaran terdahulu kan dengan era Pak Habibie itu sempat menguat dengan kondisi yang juga ekstrim ya, Mas ya. Apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa kembali terdongkrak naik? Ya, yang pasti kemudian kita jangan sampai rupiah ditinggalkan. Ketika orang kemudian berburu mengambil keuntungan dalam waktu sekejap gitu ya, dengan kemudian menjual dolar misalnya gitu, atau bahkan membeli dolar pada saat situasi dolar lagi turun, ini akan membuat akhirnya rupiah kita akan semakin sulit. Kemudian juga soal bagaimana international trade ya, perdagangan internasional. Kalau kemudian ternyata kita punya di Bank Indonesia itu aturan terkait dengan penggunaan mata uang lokal, itu harus kemudian dilakukan. Sama seperti yang tadi saya katakan, Iran dengan Tiongkok. Jadi kalau ada perdagangan dengan negara yang punya kepentingan yang sama terhadap mata uang lokal, itu dipakai sehingga kemudian ketergantungan terhadap dolar itu bisa diatasi. Nah, yang terakhir tentu saja bagaimana cara kita kemudian untuk menggairahkan pasar sehingga kemudian industri produktif, masyarakat punya daya beli, ya, itu terjadi ketika kemudian program itu tidak gemuk atau tersumbat pada 1-2 program saja, tapi itu bisa merata kepada setiap elemen. Nah, itu yang tidak terjadi. Kita harus akui itu. Karena kalau kemudian kita masih yakin ya dengan optimisme kita yang semu itu bahwa ini akan kemudian pulih atau membaik, maka saya pikir ini menunggu waktu saja. Kalau kemudian sudah sampai di angka mendekati 20.000, karena ini tiap hari bergerak terus tuh. Betul. Ya kan? Ini baru kemarin 17.100. Betul. Sekarang ya? Coba kita lihat orang-orang mau beli komputer. Harganya, cellphone, harganya berapa gitu. Itu akhirnya semua masyarakat tidak bisa beli, produsen di toko-toko semuanya kemudian tidak dapat konsumen. Ini bottleneck yang kemudian harus segera diselesaikan menurut saya. Berarti tidak salah jika bilang ini kondisi darurat yang harus segera ditangani? Betul. Pemerintah harus segera membuat paket kebijakan baru merespon perkembangan beberapa hari terakhir. Baik, Mas Zaki, terima kasih banyak. Mungkin next time kita bisa ngobrol kembali ya, Mas. Siap, ya. Terima kasih. Demikian perbincangan kita bersama pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional BINUS University Muhammad Reza Zaki. Pemirsa, tetap bersama kami, Studio Prime masih akan segera kembali.